Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok eh, 4 Ilmu Kelautan B, mata kuliah pemodelan lingkungan. Ini kami akan mempresentasikan yaitu slide kami faktor pembatas atau limiting factors pada ekosistem mangrove. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Riza Maulana dengan NIM akhir 081. Halo, ada saya Irfan Maulana dengan NIM akhir 058. Saya naik Salahuddin yang lahir 072. Kenalkan nama saya Destri Prakoso dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, saya Jagat Pangestu dengan NIM akhir 066. Kenalkan saya Firman Sabani dengan NIM akhir 080. Oke, langsung saja. Untuk materi presentasi kami ada 6 materi yaitu pendahuluan, faktor abiotik, nutrien dan kualitas lingkungan, kemudian faktor biotik, predasi dan aktivitas manusia, serta solusi dan strategi minimasi. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi, apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove itu sendiri adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai, yang dia tuh hidupnya dipengaruhi oleh gerakan pasang surut, perpaduan antara air sungai dan air laut. Jadi dia hidupnya di pesisir, dan juga dia hidupnya selalu tergenang pasang air laut, dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitasnya bertoleransi pada garam. Nah, kata pohon mangrove ini merujuk pada tanaman dikotil yang hidup di daerah pertemuan air tawar dan air asin dan memiliki karakteristik tinggi garam seperti di daerah payau dan rawa. Walaupun dapat hidup di lingkungan tinggi garam, mangrove juga memiliki limiting faktor atau faktor pembatas sebagai niche ekologis yang menjadi batas optimal kehidupan. Bagi yang selanjutnya di sini ada faktor abiotik dari ekosistem mangrove, yang mana faktor abiotik seperti salinitas, suhu, pH, pasang surut, dan juga sedimen itu merupakan faktor pembatas atau limiting factor pada ekosistem mangrove yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan distribusi mangrove. Lalu parameter ini mempengaruhi proses fisiologis seperti penyerapan air, metabolisme, stabilitas akar, dan juga lingkungan hidup si mangrove. Nah, untuk dampaknya sendiri di sini ada salinitas tinggi yang mana menyebabkan stres osmotik yang menghambat penyerapan air oleh akar. Lalu yang kedua di sini apabila salinitasnya rendah itu akan mengganggu adaptasi dari si mangrove tersebut, yang mana pertumbuhannya itu akan menurun dan juga kurang efisien dalam mengatur keseimbangan ion. Lalu di sini ada suhu ekstrim yang mana apabila si mangrove ini terdapat pada suhu ekstrim dapat menurunkan aktivitas enzimatis yang menyebabkan fotosintesisnya terhambat. Lalu ada pasang surut yang tidak stabil, ini membuat distribusi nutriennya terganggu, yang mana akan berdampak pada energi mangrove yang menurun. Lalu ada sedimen kasar, di sini akarnya itu terhambat dan stabilitasnya rendah. Kemudian ada sedimen halus, ini akan menyebabkan kondisi yang anaerob sehingga oksigen dalam ekosistem mangrove-nya rendah. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada limiting factor nutrien dan juga kualitas lingkungan. Jadi ketersediaan nutrien, terutamanya nitrogen dan fosfor ini, dan juga kualitas lingkungan ini merupakan faktor pembatas utama ekosistem mangrove. Jadi parameternya itu seperti yang tadi disebutkan, ada kayak salinitas, oksigen terlarut, pH, suhu, pencemaran, dan juga substratnya yang akan mempengaruhi siklus nutrien dan juga proses fisiologis dari mangrove ini. Jadi untuk dampaknya sendiri itu, eh, kalau kekurangan nutrien itu bisa menyebabkan pertumbuhan yang rendah. Jadi nantinya mangrove-nya ini kurang tumbuh secara optimal. Lalu kalau kelebihan nutrien itu juga bisa menyebabkan eutrofikasi dan penurunan oksigen. Eutrofikasi ini eh, kayak blooming gitu. Lalu penurunan oksigen itu disebabkan karenanya ada banyak
organisme yang bersaing di situ untuk mendapatkan oksigen sehingga oksigennya akan menjadi berturun. Lalu kualitas lingkungan buruk menyebabkan stres fisiologis, gangguan regenerasi dan bahkan hingga kematian. Lalu upaya yang bisa kita lakukan untuk pengendaliannya yang pertama itu pengendalian limbah dan input nutrien, pemeliharaan keseimbangan hidrologi, pemantauan kualitas lingkungan, dan juga rehabilitasi sesuai kondisi habitat. Baik, di sini selanjutnya ada faktor biotik dari ekosistem mangrove. Yang pertama ada faktor biotik. Faktor biotiknya itu sendiri merupakan komponen atau makhluk hidup atau biota yang berekosistem atau berinteraksi dengan si mangrove ini, yang mana membawa pengaruh, bisa pengaruh pertumbuhan, distribusi, atau juga pengaruh-pengaruh buruk di bagi si mangrove ini. Jadi eh, contohnya apa aja? Ada biota hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme itu sendiri. Yang mana ini tergantung pada keseimbangan antara jumlah biotik dan jumlah si mangrove-nya. Oke, selanjutnya di sini ada kompetisi antar tumbuhan. Jadi eh, korelasi antara si mangrove dengan tumbuhan lainnya. Biasanya terjadi antar spesies seperti Rhizopora mucronata dan Avicenna marina, yang mana ini contoh kasusnya kompetisi antara spesies satu dan spesies dua. Kompetisinya terhadap apa aja? Ada kurang lebih ada tiga komponen: cahaya, ruang tumbuh, dan nutrien. Dampaknya apa? Bisa menghambat pertumbuhan spesies tertentu dan menentukan pola zonasi mangrove. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada herbivora, yang mana kaitannya antara korelasi antara si mangrove dengan biota pemakan tumbuhan. Di sini ada contohnya beberapa biota. Yang pertama ada kepiting, yang kedua ada serangga-serangga, dan yang ketiga ada moluska. Yang mana ini berdampak bagi mangrove itu sendiri. Dampaknya ada penurunan biomasa daunnya atau mungkin batang dan akarnya, lalu bisa menjadi gangguan pada proses fotosintesis mangrove. Dan yang ketiga, jika terlalu banyak dan jika terlalu parah, dapat menyebabkan risiko kematian pada bibit mangrove atau pada mangrove muda. Gitu. Selanjutnya ada peran mikroorganisme. Di sini ada dua peran, positif dan negatif. Dari peran positifnya, ada bisa mendekomposisi serasah mangrove, bisa membantu siklus nutrien, keseimbangan siklus nutrien, dan yang terakhir ada fiksasi nitrogen oleh bakteri seperti Rhizobium. Ini ada dampak negatifnya jika mikroba patogen ada mikroba patogen akan menyebabkan penyakit pada mangrove itu sendiri. Bisa di next. Oke, berikutnya dari faktor predasi. Jadi di sini saya mengambil penelitian yang dilakukan di lokasi tambak Rejo. Jadi pada kondisi ini mangrove itu sangat rentan terhadap gangguan termasuk dari predasi pada bagian tanaman. Contohnya seperti pada kepiting, spesies USP dapat menetapkan rasa, namun dia juga berpotensi mengganggu propagul dari mangrove-nya atau dari bibit mangrove itu sendiri. Kemudian predasi terhadap propagul dapat menghambat proses regenerasi alami dari mangrove-nya. Nah, kemudian ada juga dari moluska seperti Ceritidea sp dan Telescopium yang berperan dalam pengelolaan, tetapi dalam aktivitasnya dapat juga mempengaruhi pada kondisi substrat tempat tumbuh dari mangrove itu sendiri. Nah, tekanan dari predasi pada tahap awal pertumbuhan menyebabkan tingkat keberhasilan tumbuh mangrove menjadi lebih rendah. Pada mangrove yang baru berkembang, gangguan kecil seperti predasi dapat menjadi faktor pembatas.
Nah, interaksi ini dapat menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tapi juga tekanan dari biotiknya seperti dari predasi ya. Bisa di next. Kemudian di sini ada faktor antropogenik atau dari manusianya. Jadi di kawasan mangrove di Tambak Rejo ini berada di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, aktivitas ini seperti permukiman dan pemanfaatan lahan pesisir yang memiliki potensi untuk menekan pertumbuhan mangrove-nya. Contohnya seperti limbah domestik dapat menurunkan kualitas perairan yang berdampak pada biota dan pertumbuhan mangrove. Kemudian ada juga dari sampah dan pencemaran yang dapat mengganggu kondisi substrat tempat tumbuh dari mangrove-nya. Kemudian perubahan lingkungan tersebut yang terjadi akibat aktivitas manusia dapat mempengaruhi keberadaan dan keanekaragaman biota mangrove. Pada vegetasi mangrove yang masih baru, tekanan antropogenik menjadi faktor pembatas utama karena ekosistem yang belum stabil. Dan gangguan dari manusia itu dapat menghambat proses pemulihan dan perkembangan ekosistem mangrove. Selanjutnya ada solusi dari faktor biotik terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah rehabilitasi vegetasi mangrove dengan spesies lokal yang sesuai zonasinya. Kemudian ada pengendalian hama atau herbivora alami tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Lalu restocking fauna juga diperlukan, misalnya seperti kepiting atau ikan untuk menjaga fungsi dari ekosistemnya. Lalu pengurangan tekanan antropogenik seperti penebangan dan eksploitasi biota juga dilakukan melalui regulasi. Lalu ada edukasi masyarakat pesisir untuk menjaga keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua ada solusi dari faktor abiotik, yaitu restorasi hidrologi, seperti membuka aliran pasang surut yang terhambat. Lalu pengendalian salinitas dan kualitas air, seperti mengurangi limbah dan polusi. Lalu ada juga penambahan nutrien N dan P pada area yang miskin unsur hara. Lalu terdapat juga adaptasi terhadap perubahan iklim seperti buffer zone, green belt mangrove. Lalu ada pengolahan sedimentasi untuk menjaga dari stabilitas dari substratnya. Lalu ada solusi interaksi dari predasi dan kompetisi, yaitu penanaman dengan jarak pola yang sesuai untuk mengurangi kompetisi. Lalu ada pengolahan spesies invasif yang mengganggu pertumbuhan mangrove. Kemudian ada perlindungan dari bibit predasinya, misalnya dengan pelindung awal. Lalu diversifikasi spesies mangrove untuk meningkatkan resiliensi dari ekosistem. Dan yang terakhir ada monitoring ekosistem secara berkala yang nantinya untuk mendeteksi dini dari tekanan biologis. Oke. Kesimpulannya adalah eh, hutan mangrove ini atau mangrove ini memiliki faktor pembatas sebagai batas optimal untuk dapat hidup dengan baik. Faktor-faktor seperti biotik, kemudian dari predasi mikroorganisme dan eh, mungkin faktor kehidupan lainnya dapat menjadi faktor yang membatasi pada batas optimal kehidupannya mangrove. Kemudian terdapat juga faktor abiotik yang meliputi variabel lingkungan seperti pH, salinitas, nutrien, suhu, kelembapan tanah, dan juga sedimen. Tidak lupa manusia atau faktor antropogenik juga ikut berpengaruh dan bahkan sangat berpengaruh karena eh, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dapat memberi tekanan lebih pada hutan mangrove serta pencemaran yang disebabkan oleh manusia. Solusi yang dapat dilakukan untuk em, memberikan kesempatan pada mangrove untuk dapat hidup lebih itu adalah dengan melakukan solusi seperti penguatan regulasi yang membatasi aktivitas manusia di daerah hutan mangrove dan juga rehabilitasi ekosistem atau hutan mangrove secara masif agar hutan mangrove ini tetap lestari dan terjaga. Demikian, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.